mencari jalan sendiri karena kami tidak tahu jalannya kemana, arahnya kemana. View-nya seperti ini. Dan ini pun jam berapa? Dulu. Ini jam berapa? Jam 1? Jam 2 siang. Istirahat dulu. Kayak dibalik iki kok ya, Il. Iki tapi kita ngadep dulu. Pemirsa. Sama tak cek lokasi dulu pemirsa. Ya wes. Silakan cari. Kono wong. Oh, nomong masih takon masih. Kok. Di sana ada orang biar tanya. Oh iya. Macul kalau. Di sebelah kono bener kono. Ya, oke pemirsa balik lagi. Loh. Dari mana nih? Boleh kita. Kita sambil menikmati suasana alam pedesaan yang ada di Desa Tawangrejo. Kita sudah di puncak Bukit Lorometeng. Kita masih belum menemukan di sini. Kabar ceritanya di sini ada makomnya Mbah Nyai Lorometeng. Semoga kita segera menemukannya. Kita sajikan dulu panorama alam pedesaan di Desa Tawangrejo dan sekitarnya. Habis juga Om, perbukitan Semeru itu Om. Itu yang sana itu. Itu kan Gunung Semeru. Ya. Oh iya. Nampak sekali, nampak keelokannya ya. Ya, talok loh. Iko lo, kenceng iko lo. Wow. Iko sedayu. Halo. Sing iko. Enggak. Sing iko sedayu ndek Koramil, sing iko. Terus di antara Gunung Sedayu mbek Koramil, di Koramil mbek Talok. Di antarane iku kan dideki stadion niku, Turen. Makanya diarani Stadion Gunung Kembar. Tak zoom Cringeng. Kameranya zoomnya cuma sampai segitu aja. Maaf. Gunung apa sudah duri kok? Tuh karo Om orang dek, ini Om mato iku. Tuh ya, paling daerah Ronggo iku paling Om. Mungkin ya. Di sana salah satu kru Mas Wid sedang menanya kepada seseorang petani lah. Di sini menanyakan keberadaan. Kita sambil menunggu istirahat sejenak. Pokok aja bunda. Gunung Bunda. Ya mari. Dekano sih. Takon anu. Masih takon wong tani kon, wong macul-macul. Radiatore kering aku. Ana apa ya? Radiator kering aku. Tapi ngopi. Ngadem. Di sini pemirsa konon ya cerita dari masyarakat yang ada di sini ya. Gunung Lorometeng. Ini kenapa kok dinamakan Gunung Lorometeng? Ya. Di sini dulu itu tempat persembunyiannya laskar daripada Pangeran Diponegoro. Jadi menyebar ke sini. Di sini Mbah Nyai Lorometeng bersama sang suami memimpin pergerakan perjuangan yang ada di daerah Turen sini dan menyampailah ke sini dalam keadaan hamil tua. Dan itu dengan posisi diburu oleh Belanda.
Akhirnya karena diburu, akhirnya larilah ke gunung ini dalam keadaan hamil tua, dan di puncak gunung inilah akhirnya beliau melahirkan seorang putra, tapi Tuhan menghendaki yang lain. Banyak ini Ramadan akhirnya meninggal di sini, Wafat di sini. wafat di sini beserta sang buah hati sama bayi. Oh, Jadi yang belum melanjutkan melahirkan ya? melahirkan di sini. Oh, udah melahirkan. Melahirkan terus meninggal. Karena kan ya juga diburu oleh Belanda, kan mungkin faktor kecapean juga kan Mungkin, gitu ya. Ya bisa kita bayangkan kita yang seperti ini aja anaknya seperti Belum ini. lagi hamil sama ini ae. Kita bayangkan lagi Mengke. mbaknya dulu sambil hamil naik perbukitan seperti ini. Ini sudah enak, udah ada trap-trap, ini sudah Iya. dikelola oleh petani. Tapi kalau dulu kan Masih hutan, keadaan hutan naik Iya, seperti hutan. ini. Wah, penuh perjuangan sekali. dan di sini pun ya titik akhirnya diketemukan juga oleh Belanda, karena kan Belanda perangkonan itu kan juga banyak. Tapi kita ya turut prihatin lah sama para pejuang kita yang sudah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan negara kita, khususnya yang ada di Malang Selatan ini, khususnya yang ada di daerah Malang, Turen. Ya, ini masih wilayah Turen. Oh, masih wilayah Turen. Ya. Dan perjuangan beliau akhirnya dilanjutkan oleh sang suami untuk memimpin prajurit-prajurit yang dibawahinya. Gini Om, yang dimaksud Londo Blangkontan itu yang seperti apa ya? Ante-ante. Londo Blangkontan itu adalah antek-anteknya Belanda ataupun pribumi yang berkhianat. Ya, berkhianat pada pribumi. Berkhianat pada negara ini dan akhirnya lebih memilih ke Belanda karena diberikan, Dijanjikan, bukan diberikan, dijanjikan. dijanjikan Janji itu kan belum tentu diberikan, dong. Masih Diberi- janji, nah omongan dong. Tapi dijanjikan sesuatu yang besar, padahal di situ ada politik adu domba antara para pejuang, para yang pro kemerdekaan sama orang-orang yang pro sama penjajah. Jadi disitulah ada politik adu domba, di dalamnya ada politik adu domba yang menguntungkan pihak sang penjajah. Jadi kita sebagai generasi muda ya kita harus selektif juga. Walaupun kita sudah tidak ada Belanda, kita masih liku-liku seperti itu masih ada juga. ya, kehidupan sehari-hari masih ada. Ya, kita harus tetap pasang kuda-kuda, selalu waspada dengan orang-orang yang punya jiwa seperti ini. Iya. Gitu loh. Bukannya kita harus gimana ya. Bentar Om. Gorokane kering. Si jagongan. Kita coba tunggu matinya dulu, kita ngadem di sini. Konon sih memang dimakamkan di sini karena meninggal di sini. Gitu loh. Kita masih menelisik. Nah, Itu kata warga-warga sini. iya, cerita dari warga. Warga. Apa mungkin warga juga belum tahu makamnya itu ditandai apa? Belum tahu. Kita dikasih cerita itu udah puluhan yang lalu sih, hanya sekilas, karena yang ceritanya orangnya juga sudah meninggal. Itu orang dia menceritakan bahwa beliau ini memang seorang pejuang. Makanya akhirnya ceritanya seperti itu. Di sisi lain makam kita ini berusaha menelisik di mana Om mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ketemu. menelisik
leluhur yang ada di sini. Mudah-mudahan mendapatkan keterangan yang sedikit akurat Ya. tentang Mudah-mudahan. Mbah Nyai Loro Meteng yang ada di sini. Karena meninggal di sinilah akhirnya gunung ini dinamakan Gunung Loro Kelaran. Sakit. Sakitnya sakit mau melahirkan. Kelarani, Jawa Kelarani. Dulunya memang di sini tempat persembunyiannya para pejuang-pejuang kita, itu laskar daripada Pangeran Diponegoro yang dibunuh oleh Belanda, melarikan di sini untuk bersembunyi di sini. Di gunung ini dipakai perlindungan. Ya di sini. Dan pada masa itu ya, itu keadaan hampir tua, akhirnya Kelarani kelahiran di sini meninggal. Ini namanya Apa ada makamnya, Pak? nggak ada di sini makamnya. Tapi menurut panjenengan mriki Gunung Loro Meteng nggih? Iya, sudah. Juga mujur ngetan, juga mujur ngilen niku. Kula lek jelasin medine mujur ngilen. Oh nggih, ngetan ngilen ngoten nggih. Dan iki kan sing niku aja. Dikataake. Nggih. Oh, kados ngoten medal sumbere nggih. Pun iki fungsinya Nggih. Ingkang wonten sebelah mriki, Pak. nggih. Tahun 84 niku sing Oke, pemirsa, di sini ternyata dulunya tahun 1988 Pak ya? kira 84 1984 itu mau diadakan sumur bor. enggak di Sudah dibor. Dengan proyek pembangunan proyek itu. Ya. Terus akhirnya pripun, Pak? Gitu kok. Itu sampai saat ini kok bukan yang Mboten medal sumber airnya. iya lah, sebenarnya betul sekali. Terus apa? Makomen ini? Nggak ada makam di sini. Makamnya ada di sebelah barat, itu namanya katanya dulu sesepuh yang Bedah Kerawang di Jakarta sini. Terus kalau Baroro Meteng itu? Kurang tahu, yang namanya gunung ini ya gunung yang tahu. Kan menurut sejarah yang saya dapat, Gunung Loro Meteng ini kan sejarahnya di sini gunung ini tempat perlindungan dari para pejuang kita, laskar Pangeran Diponegoro yang disuruh oleh Belanda akhirnya lari ke sini itu dalam keadaan hamil tua dan akhirnya meninggal di sini. Terus akhirnya dinamakan Gunung Loro Meteng. Ya itu yang namanya ya, yang saya dengar ya. Iya seperti itu Pak ya, Ya, benar ya dari masyarakat seperti itu ya. Iya, namanya. Cuman makomnya ini kita nggak tahu Nggak ya, tahu. dimakamkan di mana gitu ya. Kurang tahu. Oke sobat-sobat, kita harus turun karena kita ini nggak ada jalannya ya. Kita harus kembali lagi, kita ke Cari jalan. tempat Perkampungan. kita menitipkan motor di sana ya. Kita nanti Naik lagi. mutar, bawa motor saja. Yuk ikuti terus. Mana terus madu ya? Nggih.